Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 200 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue tradisional yang sederhana. Namanya kue cenil. Walaupun bahannya ini tampaknya sederhana, tapi untuk menghasilkan cenil yang empuk, tidak alot, tidak keras, maka ada triknya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Siapkan bahan-bahannya. 25 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 2 sendok teh gula pasir. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak asin. 100 ml air, 100 gram tepung kanji. Ini nanti kita campur ke dalam buburnya ya. Dan sedikit pewarna ya. Ini saya menggunakan pewarna merah muda. Bisa juga menggunakan warna hijau. Langkah pertama, campur tepung kanji yang 25 gram dengan gula pasir, garam, dan air ya. Ini kita aduk sampai halus, larutannya tidak ada yang menggerindil ya. Kemudian ini kita masak sampai agak mengental ya. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk terus ya. Ini kita masak hingga agak mengental. Nah, ini sudah mulai agak kental. Lalu kita matikan kompornya ya. Tidak usah sampai kental sekali atau sampai warnanya bening gitu, nggak perlu ya. Jadi ini cukup seperti ini. Jadi kalau sudah terlihat mulai mengental, segera matikan apinya, lalu kita aduk-aduk, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi tidak usah menunggu sampai meletup-letup atau mendidih ya. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam wadah plastik supaya tidak lengket ya. Langkah berikutnya, campur tepung kanji ke dalam buburnya ya. Sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Karena ini masih panas, jadi saya mengaduknya pakai spatula ya. Ini kita aduk terus ya, sampai tercampur rata. Jangan terpancing untuk menambahkan air ya. Aduk terus sampai kalis ya. Nah, ini hasilnya. Adonannya kalis, tidak lengket di tangan. Kemudian, adonan yang sudah kalis tadi bisa kita tambahkan dengan sedikit pewarna ya. Jangan terlalu ngejreng warnanya. Kemudian, adonan kita cetak. Caranya, ambil secukupnya adonan, lalu kita gilik-gilik ya. Gilik-gilik sampai setebal atau selebar kurang lebih 1 cm ya.
Kemudian ini nanti kita potong-potong sesuai dengan selera kita, tapi ini saya potong kurang lebih 4 cm. Nah, ini hasilnya yang sudah kita potong-potong ya. Ini siap untuk kita rebus. Bahan berikutnya, bahan untuk merebus cenilnya. 1500 ml atau 1,5 liter air, 1/4 sendok teh soda kue ya. Ini saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Kedua bahan ini kita campur, lalu kita masak hingga betul-betul mendidih. Kemudian kita masukkan adonannya ya. Ini kita masak sampai matang, sampai mengapung ya. Ini sudah mengapung, tapi kita biarkan dulu kurang lebih 5 menit ya, supaya betul-betul matang dan warnanya berubah jadi bening. Setelah matang, lalu kita angkat dan kita tiriskan ya. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan. Bahan berikutnya, bahan untuk taburannya. 100 gram kelapa parut, ini kelapa yang agak muda ya. Kemudian 1/4 sendok teh garam halus. Kedua bahan ini kita campur jadi satu sampai benar-benar rata. Kemudian kelapa parutnya ini kita kukus ya supaya lebih awet. Kemudian gula halus secukupnya ya. Ini nanti untuk taburan atasnya. Ini hasilnya yang sudah matang ya. Jadi bening warnanya. Kemudian ini kita biarkan agak dingin, baru nanti kita baluri dengan kelapa parutnya ya. Kita aduk-aduk sampai rata ya, sampai cenilnya ini diselimuti dengan kelapa parutnya. Kemudian atasnya kita taburi dengan gula halus ya, atau bisa juga menggunakan saus gula merah atau disebut kincong. Ini siap untuk kita hidangkan. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue cenil. Terima kasih telah menonton video ini.